Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami tentang keamanan laboratorium. Di sini kami terdiri dari 4 orang. Saya sendiri, Marcelina dan Atawatung. Ketiga teman saya, Maria Anggreni Bria, Melanie Babang Noti, dan Marlin Daiduka. Baik, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan terkait topik keamanan laboratorium. Adapun pokok pembahasan, yang pertama, mengapa keamanan laboratorium itu penting. Yang kedua, tujuan pelatihan keamanan laboratorium. Yang ketiga, keamanan laboratorium harus dipahami. Yang keempat, kaji ulang keamanan laboratorium. Yang kelima, jenis laboratorium. Dan yang keenam, kebijakan dan prosedur laboratorium. Yang pertama, mengapa keamanan laboratorium itu penting? Keamanan laboratorium itu sangat penting untuk mencegah beberapa hal. Yang pertama, dampak buruk dari bahan kimia berbahaya. Yang kedua, paparan organisme, penyakit, dan lain-lain di laboratorium. Yang ketiga, bahaya peralatan laboratorium jika tidak ditangani dengan benar. Yang kedua, tujuan pelatihan keamanan laboratorium. Adapun beberapa tujuan. Yang pertama, untuk menunjukkan pentingnya program laboratorium yang tertulis. Yang kedua, untuk menunjukkan pentingnya peralatan keamanan dan peralatan perlindungan diri. Yang ketiga, untuk menunjukkan pentingnya perhatian atau kepedulian terhadap peralatan. Yang ketiga, keamanan laboratorium harus dipahami. Yang pertama, semua karyawan termasuk petugas kebersihan dan pelayanan. Yang kedua, mahasiswa S1, S2, dan S3. Yang ketiga, peneliti, dan yang keempat, pengunjung. Yang keempat, kaji ulang keamanan laboratorium diperlukan pada saat yang pertama ada pegawai baru, yang kedua ada prosedur baru, yang ketiga ada perubahan prosedur, dan yang keempat ada peralatan baru. Sekian dari saya. Baik, saya akan melanjutkan. Yang kelima, jenis-jenis laboratorium. Yang pertama, laboratorium beton atau aspal. Yang kedua, patologi. Yang ketiga, kimia. Yang keempat, tanah. Yang kelima, radiasi. Dan yang keenam, biologi. Yang keenam, kebijakan dan prosedur laboratorium. Yang pertama, prosedur atau peraturan umum. Terdiri dari yang pertama, makanan dan minuman tidak boleh ada di laboratorium. Yang kedua, dilarang memipet dengan mulut. Yang ketiga, tidak boleh bekerja sendirian. Yang keempat, mengenakan alat perlindungan diri. Yang kelima, dilarang merokok di laboratorium. Dan yang keenam, membiasakan bersih di laboratorium. Prosedur yang kedua yaitu prosedur glassware atau barang pecah belah. Yang pertama, dari penyimpanan. Yang kedua, penggunaan yang sesuai. Yang ketiga, pembersihan. Yang keempat, pembersihan glassware yang pecah. Dan yang kelima, pembuangan glassware yang pecah. Yang ketiga, material handling and care atau penanganan dan perawatan material. Material itu meliputi yang pertama bahan kimia, yang kedua tanaman dan hewan, dan yang ketiga organisme. Yang pertama itu prosedur penanganan bahan kimia. Terdiri dari yang pertama, labeling yang sesuai termasuk limbah. Yang kedua, penyimpanan yang sesuai, misalnya di lemari penyimpanan. Yang kedua, simpan bahan kimia yang kompatibel atau sepadan bersama. Dan yang ketiga, ruangan berventilasi baik dan suhu sesuai. Baik, saya akan melanjutkan materi yang berikut. B. Penanganan hewan dan tanaman. Yang pertama, prosedur untuk pemeliharaan hewan dan tanaman, termasuk pemberian makan dan penyiraman. Yang berikut, prosedur untuk pembersihan kandang. Yang berikut, prosedur untuk pembersihan dan dekontaminasi ruang dan lokasi. Yang berikut, prosedur untuk masuk dan keluar dari tempat terkontaminasi. Yang berikut, prosedur untuk gigitan atau cakaran hewan. Dan yang berikut, prosedur untuk pembuangan untuk pencegahan penyebaran penyakit. Yang berikut C. Penanganan hewan atau organisme. Yang pertama, hanya yang berkepentingan diperbolehkan di laboratorium penyakit infeksi. Yang berikut, tidak boleh individual bekerja sendiri. Berikut prosedur untuk
penggunaan dan pemeliharaan alat yang sesuai. Yang berikut, gunakan kontainer yang sesuai untuk transportasi, inkubasi, dan penyimpanan. Yang berikut, pelabelan laboratorium dan kultur. Yang berikut, prosedur infeksi yang sesuai. Dan yang berikut, prosedur higien. Yang keempat, peralatan. Meliputi yang pertama pengukuran atau meter, yang kedua refrigerator, yang ketiga autoclaves, yang keempat timbangan, yang kelima hots, yang keenam oven pengering, yang ketujuh tabung gas bertekanan, yang kedelapan Bunsen burner. Yang kelima, peralatan keamanan. Yang pertama, tersedia peralatan yang sesuai. Yang kedua, memerlukan pelatihan pada lokasi sehingga setiap orang mengetahui bagaimana dan kapan menggunakan peralatan yang tepat. Yang ketiga, pelatihan tentang pemeliharaan dan penyimpanan alat. Juga diperlukan peralatan keamanan. Yang pertama, pertolongan pertama dan penanganan medis. Yang kedua, peralatan emergensi. Yang ketiga, tempat shower EWOS. Yang keempat, MSDS atau material safety data sheets. Dan yang berikut, PPD atau peralatan perlindungan diri. Yang berikut, pertolongan pertama dan penanganan medis. Yang pertama, kotak P3K tersedia dan simpan di tempat yang tepat. Yang kedua, melatih petugas pertolongan pertama. Yang ketiga, fasilitas medis terjangkau 15 menit. Yang keempat, tersedia nomor telepon emergensi. Yang berikut, peralatan emergensi. Yang pertama, selimut api. Yang kedua, pemadam api. Yang ketiga, sistem pemberitahuan darurat. Yang keempat, sarana komunikasi tidak dibatasi. Yang kelima, peralatan emergensi lain diperlukan untuk kebutuhan lab yang spesifik. Nah, yang berikut, tempat shower EWOS. Yang pertama, harus tersedia. Yang kedua, pencucian kulit dan mata dengan jumlah air yang melimpah adalah cara pertolongan pertama paling efektif akibat luka atau terbakar karena bahan kimia. Yang ketiga, shower harus teruji beroperasi dengan baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang berikut. Baik, saya akan lanjutkan materi yaitu MSDS. Yang pertama, diperlukan untuk setiap bahan kimia. Yang kedua, membutuhkan kaji ulang dari karyawan dan mahasiswa. Yang ketiga, mudah diakses oleh karyawan dan mahasiswa. Dan yang keempat, informasi MSDS meliputi itu komponen berbahaya, data fisik, bahaya kesehatan, prosedur tumpahan dan kebocoran, dan terakhir informasi proteksi khusus. Selanjutnya, peralatan perlindungan diri. Institusi harus yang pertama menyediakan PPD untuk semua karyawan dan mahasiswa. 2. Melatih karyawan dan mahasiswa sebagaimana menggunakan PPD secara tepat. Yang ketiga, melatih karyawan atau mahasiswa tentang keterbatasan PPD. Yang keempat, melatih karyawan atau mahasiswa peduli dengan cara yang tepat terhadap penyimpanan, kegunaan, dan pembuangan PPD. Yang kelima, PPD yang tepat yaitu jas lab, sarung tangan latex, nitrile, dan neopir, googles, dan face shield. Selanjutnya, keamanan listrik yaitu proteksi karyawan dan mahasiswa dan peralatan. Yang berikut, infeksi panels dan pulp. Dan berikut, pelindungan arus dan inpelsi dan pelaporan program. Selanjutnya, prosedur pembuangan limbah yaitu limbah kimia, organisme, penyakit, dan hewan, glassware, tumpahan benda tajam. Prosedur pembuangan yaitu personil terlatih untuk
menangani pembuangan dan memenuhi semua peraturan dan regulasi. Selanjutnya pembuangan kontainer yang tepat, terus kontrak pembuangan limbah, dan yang terakhir pembuangan tidak mencemari manusia, hewan, dan tanaman. Selanjutnya rencana tanggap darurat, yaitu institusi harus mengembangkan rencana tanggap darurat sebelum terjadi situasi darurat atau emergensi. Yang kedua, kaji ulang program dengan semua pegawai, mahasiswa, atau pengguna. Pastikan mereka memahami rencana dengan lengkap. Selanjutnya, rencana tanggapan darurat meliputi yang pertama, pengenalan emergensi, kedua, garis komando, ketiga, metode komunikasi, keempat, tempat aman dan rute komunikasi, yang kelima, kontrol dan keamanan lokasi, keenam, prosedur dekontaminasi, yang ketujuh, penyediaan alat penanganan medis, yang kedelapan, emergency alerting dan response producer, yang kesembilan, PPD dan peralatan emergency untuk clean up, yang ke-10, tindak lanjut. Selanjutnya infeksi laboratorium, yaitu pengembangan laboratorium infeksi yang tepat untuk dilaporkan. Yang berikut memacu semua bidang yang terkait dengan laboratorium, praktek personil, praktek operasional, peralatan-peralatan perlindung darurat, persediaan bahan, dan lain-lain. Demikian presentasi kami, kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih.